المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Alhamdulillah, semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita lanjut ngaji kita masuk ke rukun Islam yang syahadat, sholat, berarti zakat. Sholat kemarin intinya wajib untuk diri kita sadar tidak hanya mengerjakan sholat secara zahir, yang mana sholat zahir itu 5 waktu ditambah sunnahnya, tidak cukup hanya itu saja. Kalau hanya itu saja tidak akan pernah masuk ke dalam hati, karena hati pun juga harus melaksanakan yang namanya sholat, yaitu sholat do'in. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta. Kerjakanlah semua sholat dan juga sholat wusta atau sholat tengah-tengah, yang mana sholat tengah-tengah ini yaitu antara zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh sampai dengan zuhur. Hati kita harus wajib untuk selalu eling Gusti Allah sebisa mungkin. Sebisa mungkin hati ini selalu memandang pergerakan apapun, baik itu enak maupun menyakitkan, baik itu nikmat maupun bala, baik itu taat maupun maksiat. Jangan dipandang itunya, jangan dipandang makhluknya, tetapi hati harus selalu sadar siapa sih dibalik semua itu. Sering kita mengalami hal yang mungkin menyenangkan, tetapi hati jangan sampai berhenti terhadap makhluk yang Allah datang wujudnya kesenangan. Hati harus terus sadar siapa sih yang mendatangkan kesenangan ini. Terima duit enak, diberikan kesehatan enak, diberikan suami yang bager enak, diberikan anak yang berprestasi itu juga nikmat. Tetapi tolong jangan lupa sholat. Sholat itu hatimu butuh sadar siapa sih yang memainkan itu siapa. Karena nikmat itu juga ujiannya hati. Tidak hanya yang menyakitkan, apalagi yang menyakitkan. Selama engkau terus melihat makhluk yang didatangkan Allah wujud hal yang menyakitkan itu, terus engkau lihat makhluknya yang wujud sesuatu yang menyakitkan, maka hatimu akan tersiksa. Agar tidak tersiksa, pandanganmu lanjutkan, mentokkan terhadap siapa sih yang menggerakkan. Karena sifatnya makhluk manusia itu cuman wayang. Itulah cara mudah kita untuk memaafkan. Dan meminta maaf adalah menyadari bahwa kita inilah haula wala quwata illa billah. Kalau sudah di situ, insya Allah kita akan ikhlas, kita akan lega hati kita akan luas hati kita. Yang berlalu sudah berlalu. Yang dulunya kita ahli maksiat, ya sudah. Yang dulunya kita ahli taat, ya sudah. Yang memerankan itu toh bukan kita. Yang memainkan itu juga bukan kita. Kita ini seringnya hanya merasa merasa aku yang hebat, merasa aku yang taat.
Padahal cobalah renungi paling dalam, di semua itu ada kekuasaannya Allah. Itulah hidup yang menguasai semuanya, maka temui hidup. Hidup inilah yang terus menggerakkan apapun. Kalau engkau sudah memandang hidup, tak jamin kegelapan dalam hati akan lekas sirna. Karena apa? Karena kita sadar bahwa semua itu sejatinya hanyalah ujian dari Gusti Allah. Mas, saya dulu ahli maksiat, semua hal sudah aku laksanakan, judi, main perempuan, musyrik, menyekutukan Allah, berbuat apapun sudah aku lakukan. Apakah aku masih bisa diterima oleh Allah? Apakah aku masih bisa untuk masuk surganya Allah? Tak jawab bisa. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, kita pun juga harus mengikhlaskan dan memaafkan hal apapun yang sudah kita alami di dunia ini. Terima dulu setiap apapun yang Allah hadapkan. Aku diberikan taat, terima. Aku diberikan maksiat, terima. Aku diberikan nikmat, terima. Aku diberikan yang tidak enak atau menyakitkan, terima. Terimalah dulu, karena semua itu la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Sama-sama keduanya itu adalah kasih sayang Gusti Allah. Yang kaya dan yang miskin, yang uangnya banyak, yang uangnya dikit, di mata Allah tidak ada perbedaannya. Yang membedakan adalah hatimu bisa sholatnya sama Allah apa tidak. Hartanya segunung langit, kalau hatimu tidak pernah sholat, tak jamin pasti akan berpenyakit. Makanya selain perintah sholat, Allah juga memerintahkan zakat. Untuk apa? Melepas, membuang semua kekotoran hati yang wujudnya harta dunia. Mas, kumaha sih Allah sih ngesesek-esek niangan suruh bijil. Nah gitu nggih. Ngesesek-esek embret ki diwangi niangan ngumpulkeun 500. Pura-pura 500 gorengan mah 200 ki badi yang teu. Badi 200 ki geus alhamdulillah. Erek mudahkeun harga kumaha pisin teu payu. Ya geus ngalahan we, biasane badina 500 ayeuna badina 200 ya Allah, dikumpul-kumpulkeun. Kok ayat perintah ayeuna zakat. Zakat itu secara syariat mengeluarkan yang bukan haknya sebesar 2,5%. Itu pun bagi yang mencapai nisab, batas ukuran. Kok yang belum mencapai batas ukuran tidak wajib. Berarti masuk sedekah lamun hayang maksakeun bijilkeun. Nisabna sabraha lamun zakat penghasilan teh 7.600.000 berdasarkan keputusan Menteri Agama tahun 26 itu 7.600.000 per bulan. Aya ada penghasilan 7.600.000. Tulah keras-keras teuing. Jadinya mau aya. Tulah keras-keras teuing. Orang dari nyamuk gitu. Aya untuk penghasilan 7.600.000.
Lamun ayak berarti 2,5 per setiap bulan. Enak setahun sekali kajian dihitung, dipikirkan setahun sekali. Mangga dimulai. 2,5% teh lamun 1.000 berarti ya cuman 25. Sejuta ya berarti 25. Murah nih. Da cekene ada kumpulkan 200 perak ke hese isu bijilkan selawe. Mas berarti gimana yang belum mencapai nisab? Iya silahkan mau infak apa sedekah. Nah infak dimasukkan ke masjid, nek sedekah diberek ke saudara terdekat, tetangga terdekat. Buka cabe saatik berbagi ewang lah gitu. Itu sedekah. Alhamdulillah. Tapi lamun geus asup nisab arane zakat hukume wajib. Kalau PNS itu sudah langsung dipotong otomatis ke badan amil zakat. Mulai tahun 2000 belum lama kemarin, 2024 atau 2023. Sebelumnya masing-masing. Nah, bagi jenengan terutama yang bapaknya bos diingatkan penghasilan suami dan penghasilan istri lamun geus 7.600.000 berarti hukumnya wajib. Lamun can wajib dengan kesadaran sorangan hayang berbagi 2,5% kajen 10% kajen eueuh hitunganna bebas arane sedekah bebas terserah, tapi diutamakan ke saudara terdekat, tetangga terdekat. Nggak usah sing jauh-jauh. Jauh-jauh teuing teu nyaho. Gigireun imah ge yang madang yang teu. Ya eta lamun aya beras ati kejo ya diberek. Belajar gitu. Mas orang bogana cuman daun ketela yang geus eta mangga ke tetangganya. Karena sedekah itu tidak nunggu kaya. Nunggu kaya orang bakal sedekah. Tak jamin. Da eueuh jalma kaya teh. Boga penghasilan 10 juta, encan kaya ieu. 20, encan kaya ieu. 30, encan kaya ieu. Dahayana teh gede bae. Mas orang terbuka harta ya tenaga nggih aya naon dibantu tenaga itu tenaga teh bisa doa sementing aya niatan untuk saudara. Makanya ibu-ibu itu lamun bebantu rewang itu alhamdulillah. Itu kegolongnya saudara. Lamunnya ho ilmuna. Lamun nyawa ilmuna arane bayar utang. Makanya niatnya sing bener innama a'malu bin niat. Amal itu akan dicatat oleh Allah kalau niatnya benar. Wes. Tanpa ngomong aku bayar utang lah, jenang datangnya otomatis. Sing di rumah kayak bayar utang padahal kita gak niat. Niatnya saudara. Alhamdulillah saya masih punya tenaga, bisa ngeretan. Bisa nih mangan. Saya kok bagian nyuci olah sedih. Eta jalma mentang-mentang emasnya ngerongrong diberek di pangharepna lain boga diberek pangtukangnya. Jangan sedih. Yang dilihat Allah itu ketulusan hati. Jangan sedih. Betul. Bisa jadi yang di depan emas yang rongrong dia malah lagi ngumpulkan dosa. Karena apa? Niatnya itu bukan ibadah, niatnya apa? Pamer.
Tetapi jenengan sing delalah nggak encan boga emas rentengan ditaruh pang tukang nak, itu pun bagian ngosokan piring. Alhamdulillah ya Allah. Sing gerakkeun yang jenengan nah gitu nggih. Sing gerakkeun sing nempatkeun la haula wala quwata illa billah. Pun dilihat hidupnya, dilihat Allahnya, itulah yang namanya sholat. Tapi yang jenengan enggak sholat, geus buka gelang, ditaruh pang tukangna, hatine tersik. Ayo, rugi to mboten? Tak bekali ilmu sing penting, dengan sholat hatimu akan bahagia. Nikmat sampai gosokan. Ya Allah, coba renungi itu. Sampai rumah renungi apa yang aku sampaikan ini, agar hatimu tidak lagi melihat segala sesuatu itu melihat dengan apa yang tampak, karena yang tampak itu sejatinya menipu. Latihlah sekarang melihat dengan hati. Maka Bu, hatimu harus selalu sholat dan mengerjakan zakat. Zakat itu apa? Secara syarat tadi kita jelaskan singkat nggih. Sing punya padi panennya seton ya. Berarti 10 per sekintal 10%. Nah, sekitar. Kayak tetangganya beres 10 kilo ya, 10% 100 kilo berapa? 10 kilo beres dibijilkan. Ulah jangan serakah ya. Karena apa? Nanti haknya ini akan diwujudkan oleh Allah berupa sakit, berupa yang lainnya. Makanya nggak heran ujung-ujung diberi kering ya, karena untuk ngambil haknya tadi. Sebelum itu terjadi ya bijilkeun heula. Karena kita sudah memakan haknya fakir, miskin, yatim, piatu. Secara hakikat laksanakan yang zakat hati. Tadi kan zakat dohir ya. Zakat hati itu keluarkan pengakuan dirimu terhadap harta. Jenebna jalma teh ngaku-ngaku boga harta. Nah ini beratnya di sini. Padahal Allah mintanya 2,5%. Hakikatnya maksudnya Gusti Allah itu jangan kau akui. Dengan mengeluarkan 2,5% itu belajar mengakui bahwa dirimu itu enggak punya apa-apa. Itu. Meskipun sekarang punya rumahmu banyak, gedung banyak, enggak apa-apa. Yang penting hatimu selalu ngomong. Hatimu selalu ngomong. Meskipun emasmu rentengan, hatimu kudu terus ngomong. Aku tidak punya apa-apa. Ini semua titipane Gusti. Itu harus engkau bawa. Justru yang berat ini sama Allah dititipi emas rentengan, sama Allah suruh make, tetapi sama Allah suruh mengakui hatinya ini miliki Gusti. Ini yang susah. Maka dibutuhkan zakat. Zakatnya hati selalu eleng bahwa semua harta itu miliki Gusti. Meskipun kau sedang memegang kemewahan. Makanya setelah ngaji ini jangan takut pakai emas. Karena sudah tidak lagi berbahaya. Bagi yang sudah dibekali zikir sirul asrar, yang saatnya pakai mobil pakai baju bagus pakai, tetapi hatimu itu jagaan gitu loh. Saya mas pikir Yo emas takut emas pikir kata bodoh. Tuh emasnya gede kata tuh. Tuh kan nggak ada yang pakai emas ini gara-gara takut ini. Nggak apa-apa pakai aja, biar yang belum punya emas hitung-hitung diuji sama Allah. Berjuang beli hati. Coba hatinya itu gimana? Besok pengajian, tolong harus ada yang pakai emas. Enggak, bercanda ini. Makin usaha makin masih.
bercanda, jangan diambil hati. Intinya gini dulur, bagi kita yang sudah paham antara dikasih gelang sama nggak dikasih gelang sama Allah itu sama saja. Itu maksudku. Paham ya? Yang sama Allah digerakkan harus pakai gelang, ya jangan sombong, jangan mengaku itu gelangmu, tapi angel mas. Angel, tapi jajalan biar menempa hatimu, jajalan, cobaan. Ngajajal, hatimu masih bahaya, ente lamun masih bahaya berarti ulah. Lamun geus teu bahaya pakeun. Hatimu sombong enggak, ngetes. Coba masih silau enggak dengan emas 20 renteng itu, ya kan? Terus yang belum pakai emas, hatinya masih terpengaruh enggak? Kalau masih terpengaruh, berarti belum sholat, belum zakat. Ayo, dikira gampang sholat cuma dekat dengkluk. Bocah TK bisa lebih bos, ya? Sholat sesungguhnya itu. Kan mikir lomba-lombanan tepat waktu DKP wong bisa nek maksaken. Tetapi sing sholat ini dulu, ketika hatimu harus menjaga melihat Allah. Ketika Allah munculkan emas batur pating renteng 20 renteng, hatimu silau, bisa sholat sama Allah atau enggak? Kalah minder berarti belum sholat. Gagal, ngajinya gagal. Mas Vicky tiada guna. Cukup sekian dan terima kasih. Ya Allah, ngaji wis setahun kok ora ada perubahan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 10 bulan. Iya weh. Di ajaran sholat malah masih sakit hati, masih gampang nelangsa. Wes tok kuncinya itu engkau harus mentok pandanganmu terhadap Allah, ikut tok. Ajaranku itu cuma itu tok, tauhid itu aja. Mau bab syahadat, bab sholat, bab zakat, sampai haji pun sama. Inti ajaran Rasulullah itu sama. Hatimu hanya untuk Allah, itu tok dulu. Tapi prakteknya ya Allah, wes ngombe disiplin lah oleh itu. Ada baturnya pakai ijo-ijo royo-royo samaan jilbabnya panas. Aing mah minder. Ente hayang ikut pengajian Mas Vicky da eta mah. Eka mah ijo-ijo royo-royo. Padahal sing ijo-ijo royo-royo itu nggak niat seperti itu mungkin. Makanya tadi saya pesen ajak dulur-dulur yang lainnya yang masih minder, kasih tahu ngaji di sini tuh meskipun pakai gelang, pakai ijo royo-royo, nggak pakai gelang, nggak pakai ijo royo sama. Mau tua, mau muda, mau kaya, nek wis duduk di sini sama. Bedana nu ngomong nu ndengekkeun sama. Nu luwih suci, nu luwih bedan. Makanya kasih tahu dulurnya ya. Ulah minder, bismillah. Karena gini sifatnya iblis itu selalu bisiki untuk menunda dan terburu-buru. Jadi nek jenengan nunda-nunda kebaikan, ngikuti ajakan iblis. Itu dulu, zakatnya dilanjut. Pertemuan selanjutnya ini belum tuntas karena sudah sore. Monggo, bisa ada pertanyaan?
pengalaman saya waktu sholat tasbih ini mah bukan panas, bukan apa-apa ya, tapi merasa terganggu kalau sholat tasbih kan berhitung kayak gini, terus di pinggir saya ada yang ya keroncong-keroncongnya kedengeran mengganggu. Itu Mas Vicky berani enggak besok kalau sebentar lagi sholat tasbih, misalkan kalau pengajian, tolong jangan dipakai. Ada mama nih, ibu apa sih? Maksudnya kalau sholat tasbih mana memang terganggu yang di pinggirnya gitu. Jadi hitungannya kabur. Subhanallah, alhamdulillah kabur. Malah ngitung kerincingan aja. Koroyok deh. Ya, kita nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa melarang, nggak bisa menyuruh. Makanya tak bilang tadi, fokuslah ke diri. Jangan fokus ke orang lain. Fokuslah diri untuk melihat krincing-krincing itu suaranya siapa sih? Suaranya gelang apa suaranya Gusti? Wis ngono wae lho, repot. Lagi sholat tasbih, sholat tarawih nih buri bocah rame. Kalau ciri orang yang belum berilmu pasti marah-marah. Tapi orang yang sudah berilmu, biarkan saja wong iku suarane Gusti. Berarti mending menjauh ya, Mas. Ya agak menjauh, terus dengarkan. Kalau muncul suara ini langsung temui Gusti. Iku ke suarane Gusti. Wes ngono. Wenteng urip tuh. Karena gini, kalau kita melarang, ya siapa kita lah gitu Bu. Merek emas ke entek ngelarang. Nah gitu, mungkin dibalikin kena jawabnya kumaha. Mas Vicky ke melikin ke entek marah-marah. Itu masih diingetin katanya danu aing ieu. Kenapa? Ditambah deui Mas Vicky sih urun naon tina masjid ieu. Lah repot deui. Masalah. Makanya segala sesuatu itu menanggapi masalah apapun jangan melihat keluar, lihatlah sendiri dirimu sendiri. Kalau melihat keluar pasti mudah menyalahkan. Kalau melihat diri sendiri berarti membentengi diri. Langsung saja temui Gusti. Simpel. Gitu kan Bu? Nek masih proses ya menjauh dikit. Contoh jenengan kok deket masih belum ketemu Allah, yang jauh dikit. Tapi nek saya biasanya malah tak tantang sekali, tak deketkan sekali ya. Masih muncul Allah, atau masih muncul gelang semua. Jangan malah dihindari, nek dihindari nanti malah orang ketemu Allah, masih terus-terusan hati kita. Malah ingat-ingat keroncong. Kalau sholat tarawih mah pada nggak berhitung, kalau tasbih kan harus berhitung gitu. Jadi nak hitungan terbenar. Ya berarti lamun pengen fokus, ya langsung aja pindah posisi, biar lebih fokus. Enak. Pun kasih tahu ibu-ibu yang lain yang masih pengen mau ikut pengajian, belum terlambat. Lebih baik memulai daripada tidak sama sekali. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.